Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sukisman SPP selaku mentor dalam seminar hari ini, dan yang saya banggakan juga teman-teman sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai hari ini masih diberi kesehatan, sehingga kita semua masih bisa berkumpul dalam rangka seminar OJT yang kedua kalinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Saya di sini akan membacakan seminar on the job training yang berjudul Laporan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang Angkatan 5 untuk Tilok SDN 2 Purworejo. Orientasi tempat tugas P3K SDN Ambokulon. Untuk sekarang profil peserta. Nama saya Rizal Agung Tilianto, unit kerja SDN Ambokulon. PP tentang ASN, baik itu PNS ataupun P3K. Untuk PNS, PP nomor 11 tahun 2017. Yang pertama, menduduki jabatan pemerintahan. Yang kedua, mengisi seluruh jabatan ASN. Yang tiga, berstatus pegawai tetap. Keempat, memiliki NIP secara nasional. Kelima, melaksanakan tugas pemerintahan. Keenam, usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. 7. Gaji berdasarkan perundang-undangan. Yang terakhir 8. Perlindungan, antara lain perlindungan pensiun, JHT, jaminan hari tua, Jamkes, jaminan kesehatan, JKK, JKM, dan BAN-HK. Untuk yang P3K, PP nomor 49 tahun 2018. Nomor 1, menduduki jabatan pemerintahan. Nomor 2, jabatan ASN yang dapat diisi jabatan fungsional dan JPT, madya dan utama tertentu. Yang ketiga, diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi. Yang keempat, memiliki NIP secara nasional. Kelima, melaksanakan tugas pemerintahan. Keenam, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi setahun sebelum batas usia jabatan. Yang ketujuh, masa kerja paling singkat 1 tahun. Yang kedelapan, gaji berdasarkan perundang-undangan. Yang terakhir yang kesembilan, perlindungan JHT, Jamkes, JKK, JKM, dan BAN-HK. Untuk yang selanjutnya, manajemen P3K. Untuk penetapan kebutuhan, instansi menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk 5 tahun ditetapkan dengan keputusan Menteri, memperhatikan pendapat Kemenku dan pertimbangan teknis Kepala BKN. Untuk yang kedua, pengadaan. Untuk pengadaan, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi pengumuman hasil seleksi,
dan pengangkatan menjadi P3K. Untuk yang ketiga, penilaian kriteria berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai. Yang selanjutnya, gaji dan tunjangan. Untuk gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS. Yang selanjutnya, pengembangan kompetensi. Setiap P3K memiliki kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi. Yang selanjutnya, pemberian penghargaan, tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Untuk yang selanjutnya, disiplin. Tata cara pengenaan sanksi disiplin dilaksanakan sesuai peraturan disiplin PNS. Yang selanjutnya, pemutusan hubungan perjanjian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak dengan hormat. Untuk yang selanjutnya, perlindungan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Untuk penggajian dan tunjangan, P3K diberikan gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan PNS. Untuk selanjutnya tentang disiplin, P3K wajib mematuhi disiplin. Instansi pemerintah wajib menegakkan disiplin terhadap P3K. P3K yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. P3K setiap instansi menetapkan peraturan disiplin P3K. Tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan. Pengembangan kompetensi. P3K diberikan kesempatan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi sesuai perencanaan instansi. Memperhatikan hasil penilaian kinerja P3K. Paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun perjanjian kerja. Untuk pemberian penghargaan, P3K yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Tanda kehormatan. Prioritas pengembangan kompetensi, prioritas kinerja paling baik. Menghadiri acara resmi kenegaraan. Rencana kerja P3K. Implementasi peningkatan minat belajar siswa terhadap senam irama dan kebersihan lingkungan sekolah bagi siswa kelas 6 SDN Ambu Kulon. Motivasi belajar menurut Sadiman adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Kelas kreatif sudah menjadi kewajiban seorang guru dan pendidik untuk terus memberikan semangat dan inspirasi untuk para muridnya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk terus mendorong niat belajar para siswa. Salah satunya adalah dengan memberikan contoh gerakan senam yang sederhana dengan iringan musik yang mereka sukai. Ragam model pembelajaran gerak sederhana yang menyenangkan. Gerakan sederhana seperti pemanasan, kebersihan diri, mandi, gerakan dengan iringan musik seperti senam, cuci tangan pakai sabun. Demikian seminar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan atau masukan. Barangkali ada masukan. Monggo, barangkali ada pertanyaan.
Cukup? Ada yang cukup? Ya, monggo Mas Rizal. Tidak ada yang bertanya, berarti ini sudah dianggap sudah paham semua ya Bapak Ibu ya. Nah, itu karena mengingat ini waktunya sudah siang, kita istirahat dulu, nanti kita lanjut setelah sholat Jumat. Ya. Demikian. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.